warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Dinda Juwita di acara Ramadan Ceria IMTV. Pada kesempatan kali ini, selama 30 menit ke depan kami akan berbincang mengenai fadilah keutamaan sedekah. Namun sebelum itu, kembali saya ingatkan bahwa pemirsa dapat menyaksikan acara Ramadan Ceria di IMTV setiap hari selama bulan Ramadan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, tentunya di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Sholihul Hadi, SPD MPD atau kerap disapa Ustadz Icul. Assalamualaikum Ustadz Icul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di sini. Ya. Oke Pak Ustadz, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini yaitu fadilah keutamaan sedekah. Nah dalam Al-Quran dan hadis, apa itu keutamaan sedekah sendiri Pak Ustadz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa IMTV Jawa Tengah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Ustadz Icul. Dan kali ini saya bisa disapa dengan Mbak Dinda ya. Luar biasa ini, saya baru pertama kali sama Mbak Dinda ini. Iya Pak. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan fadilah sedekah. Iya betul. Ya. Fadilah sedekah pada masa Rasulullah SAW itu adalah masa di mana menjadi percontohan bagi semua sahabatnya. Nah, kemudian di dalam percontohan itu ada kalanya problem-problem masalah keluarga, kemudian ada masalah sosial, dan termasuk masalah sedekah. Ini kan juga bagian dari masalah sosial. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan muncul ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedikitnya harta untuk disedekahkan dari harta-harta yang kau miliki gitu. Tujuannya adalah untuk membersihkan. Nah, sedekah itu berarti bisa diartikan sebagai pembersih harta yang kita miliki, entah itu berapapun jumlahnya. Sedekah tak terbatas, mulai dari minim, kalau kita mau infak 1.000, 2.000, 3.000 terserah ya, 5.000, 1 juta sekalipun itu tetap namanya sedekah. Dan itu sudah dicontohkan dulu pada masa Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga menyampaikan lewat ayat yang sudah Allah sampaikan kepada beliau, yaitu wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrumi. Di setiap harta yang dimiliki oleh kita sebagai manusia itu ada haknya bagi orang yang miskin, yaitu orang yang meminta-minta maupun yang tidak. Jadi walaupun dia tidak meminta-minta, sementara ekonominya itu dia terbawa atau di bawah, ini yang sekiranya membutuhkan banyak bantuan, maka kita berhak untuk memberikannya sedekah. Dan itu entah dia itu minta tolong sama kita atau tidak meminta tolong sama sekali. Ya, itu salah satu ayat yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, termasuk ada kisah-kisah yang menarik. Di antaranya adalah ketika dia bersedekah, musibah yang jatahnya mau kena ke dia itu nggak jadi. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan ya dari rumahnya untuk menuju ke suatu tempat. Nah, setelah berjalan ke sana, dia itu kayak melihat ada mara bahaya di depannya itu. Loh, kok ada mara bahaya di depannya? Dan semua yang ada di depannya itu kena musibah itu. Tapi dia tidak masalah, tidak apa-apa. Loh, saya tidak apa-apa. Kemudian setelah dia sampai kepada Rasulullah, dia tanya, kenapa kok saya tidak kena apa-apa? Sementara yang lainnya ada yang jatuh, ada yang kena angin besar. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini, kamu tadi kemarin memberikan apa? Sedekah apa kepada orang? Hanya memberikan sedekah berupa gandum ya, yang jumlahnya hanya kalau di kira-kira hitungannya itu ya 500 gram gitu, tidak banyak. Hanya itu sudah bisa
lidaf'il bala. Jadi as-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu juga bisa menolak adanya bala ataupun mara bahaya. Itu salah satunya. Kalau kita mengaca kepada para sahabat Nabi, berapa sih sahabat Nabi itu bersedekah? Begini, suatu ketika Rasulullah itu bertemu dengan salah satu kaum yang merasa tidak nyaman ketika sahabat Nabi itu diejek. Orang mengatakan, alah sahabat Nabi itu apa? Hanya orang-orang mini, hanya orang-orang yang tidak punya banyak uang kan gitu. Orang miskin lah, menengah ke bawah. Rasulullah mengatakan demikian. Jangan pernah menghina sahabatku. Karena sahabatku ini ketika bersedekah, kamu bandingannya kalau kamu bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, itu tak sebanding dengan apa yang pernah disedekahkan oleh sahabatku. Jadi nilai sahabat Rasulullah ketika memberikan sedekah itu sangat luar biasa besarnya dibandingkan mereka-mereka, ya termasuk kita, pasti tetap tidak sebanding dengan apa yang disedekahkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ini karena dulu pernah bertemu dengan sebuah kaum yang kaum itu sangat tidak pro lah ibaratnya dengan Rasulullah. Begitu besarnya fadilah daripada sedekah itu ya. Makanya ada juga ini yang real yang terjadi di sekitar kita. Itu orang-orang yang pingin usahanya sukses, ya usaha entah itu toko, warung, penyetan gitu kan, soto, itu dia biasanya tuh pasti ada amalan sedekah. Paling tidak malam Jumat dia memberikan jaminan sedekah kepada orang-orang di masjidnya, musolanya, atau kalau tidak subuh, sedekah subuh. Cukup dengan memberikan uang 5.000 di kotak infak setiap habis melaksanakan sholat subuh. Mungkin itu salah satunya. Nanti bisa kita jelaskan lagi nanti. Ya. Baik Pak. Tadi kan dijelaskan ya bahwa manfaat dari bersedekah itu yang ada lelaki tadi ya Pak yang terhindar dari bala. Nah mungkin apa saja sih Pak manfaat selain terhindar dari bala begitu? Ya, mempermudah urusan kita. Termasuk di dalam sedekah sendiri itu fadilah yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilipat gandakan amalnya. Jadi kalau misalnya satu sedekah itu bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi ada yang berlipat 700. Jadi satu tangkai itu bisa berlipat-lipat sampai 700 biji. Nah, berarti kalau kita ngasih satu biji di tanah, kemudian tumbuh pohon, setiap tangkai dari yang sudah tumbuh itu akan menghasilkan biji 700 biji. Kemudian di setiap biji-bijinya itu di setiap tangkainya itu nanti akan mengeluarkan 700 juga sama. Dan sab'a sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi setiap ada 7 sanabil atau tangkai, sab'a sanabila min kulli sumbulat, setiap satu sumbu itu ada sab'a min kulli sumbulatin mi'atu, ada 100 habbah, 100 biji ya Mas. Jadi setiap tangkai ada 100 biji. Itu salah satu manfaat ataupun untuk bisa melipat gandakan uang yang kita miliki itu adalah dengan cara sedekah. Sebetulnya banyak hal yang bisa membuat uang kita semakin banyak. Bukan sekarang jumlah kita di banknya banyak, bukan. Tapi penghitungan atau uang yang kita tabung di dalam akhirat nanti itu banyak sekali. Gitu ya. Baik, mungkin banyak sekali ya Pak banyak manfaat dari manfaat. sedekah sendiri itu. Nah ini mungkin banyak yang belum diketahui oleh pemirsa, itu mungkin jenis-jenis sedekah dan bagaimana cara melakukan agar sedekahnya diterima oleh Allah. Pertama saya akan berikan pengertian tentang sedekah dan infak, kemudian zakat. Itu kan ada 3 pengertian yang berbeda. Kalau zakat itu khusus, dia memberikan sesuatu yang sudah berdasarkan ketentuan. Jadi kayak misalkan zakat mal berarti ketentuannya berapa, 1 nisab, 1 haul. Kemudian kalau zakat fitrah jelas itu setiap puasa Ramadan nanti sebelum Id harus sudah diberikan 2,5 kilogram bahan pokok, entah itu beras ataupun gandum, tapi dikursikan antara 2,5 sampai 3 kilo gitu kan. Terus kemudian ada juga zakat yang berupa zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat yang ketika dia mempunyai pekerjaan yang
penghasilannya itu ternyata di atas 80 juta dalam hitungan satu tahun ya, maka itu diminta untuk memberikan zakatnya 2,5% kan begitu. Nah kalau infak itu adalah memberikan semua apapun ya, itu entah berupa uang ataupun berupa benda, itu infak tanpa batasan ya. Kalau misalkan di masjid ada, tolong Pak infaknya, tak di makam misalnya infaknya, itu tanpa ada ketentuan khusus, harus berapa jumlahnya, bebas lillahi ta'ala, termasuk sedekah. Kalau sedekah itu lebih luas lagi. Kalau infak lebih ke benda yang kita berikan untuk ditasarrufkan kepada hal yang lain. Tapi kalau sedekah itu umum, bisa berarti senyum kita sedekah ya, senyum adalah sedekah. Maka kalau kita selalu senyum dengan orang itu sedekah. Tapi ingat, jangan senyum sendiri ya. Kalau di kamar sendirian senyum-senyum, oh ternyata lagi live streaming ya. Oh enggak live streaming Pak, itu dia senyum-senyum sendiri gitu. Jalan-jalan di pinggir jalan, ada orang nggak pernah nyapa dia, tapi dia senyum-senyum sendiri, itu bahaya ya. Bukan begitu, tapi senyum kepada orang lain itu namanya juga sedekah. Lah jadi sedekah itu lebih umum. Lah apa sih wujud sedekah selain senyum tadi ya? Termasuk ketika kita memberikan sedikitnya uang kita, tasarruf kita berikan kepada orang-orang, itu juga bisa dikatakan sebagai sedekah. Nggak harus besar, sekecil juga apa. Kalau misalkan ada tukang parkir markiri kendaraan kita kasih fee-nya, itu kita niatkan sebagai sedekah. Itu juga bisa, mungkin itu. Baik Pak Ustadz, mungkin kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di acara Ramadan Ceria, karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda, ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di acara Ramadan Ceria IMTV. Masih bersama saya Dinda Juwita dan Ustadz Icul tentunya. Baik Pak Ustadz, melanjutkan pertanyaannya tadi, adakah contoh kisah dari Rasulullah atau dari para sahabatnya yang bisa menjadi teladan kita tentang bersedekah sendiri Pak Ustadz? Ya, jadi begini Mbak Dinda, sedekah itu tidak usah ragu kita, mau ngasih berapapun ya, tidak masalah. Kalau kita menjadi orang yang kaya, kemudian kita mau ngasih semua harta kita juga boleh. Kalau boleh, kalau keluarganya juga memperbolehkan. Karena ada beberapa contoh yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah salah satunya contoh dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak terlalu kaya, tapi beliau mau mensedekahkan 9 emas, ya 9 utbah emas itu untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Ini saya merdekakan, saya berikan sedekah ini untuk bisa memerdekakan Bilal bin Rabah. Berapapun itu yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat Umar bin Khattab itu juga rajin bersedekah. Dia bahkan sampai mau memberikan, waktu itu kan hartanya sampai 40.000 dirham gitu, 40.000 dirham emas, dirham perak ya. Itu beliau mau mensedekahkan hampir semua hartanya untuk agama Allah. Termasuk yang fenomenal ini adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan ini bersedekah tidak kira-kira, tidak tanggung-tanggung, hampir semuanya disedekahkan. Bahkan hartanya diwakafkan semuanya. Dulu malah Utsman bin Affan pernah mewakafkan sumurnya. Nah, yang dimanfaatkan oleh seluruh kabilah Arab.
sebelumnya itu milik orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai sumur itu dijual airnya. Jadi ketika orang ambil itu bayar berapa dinar, berapa dirham gitu kan. Oh ya, setelah semuanya bayar, boleh ngambil air. Dan itu antri. Semua orang pasti ke sana untuk membeli air itu. Ketika melihat kejadian itu, sahabat Utsman bin Affan langsung negosiasi kepada yang punya itu. Sebentar, saya mau tanya, ini kalau kamu untungnya berapa? 1 bulan berapa untungnya? Wah, untungnya sekian. Oke. Kalau begitu bagaimana kalau saya beli? Nih, saya beli ya. Udah, sekarang jenengan tidak usah menjual air sumur itu lagi karena sudah saya beli semuanya. Pulang, silakan buka sumur baru kan gitu. Tapi khusus yang di sini biar saya ambil alih. Setuju dia, orang Yahudi itu setuju, dia pulang. Setiap ada orang ambil mau bayar ke Utsman bin Affan, beliau mengatakan begini, jangan, ini sudah saya wakafkan, ini sudah saya sedekahkan untuk semua kabilah Arab yang mau mengambil airnya. Dan itu air sumurnya sampai sekarang masih ada, konon masih ada. Dan nominalnya tentunya ini sangat tidak tanggung-tanggung karena kan investasinya luar biasa. Nyatanya kalau misalkan diuntungkan, dibuat keuntungan, wah itu besar sekali itu. Tapi beliau tidak mau mengambil keuntungan, tapi membebaskan ini semua air, silahkan ambil semaumu yang mau ambil. Kebutuhanmu berapa liter silahkan ambil, tapi maaf tidak usah membayar. Dan ini kan kalau boleh dikata besok di surga itu yang paling kaya ya Utsman bin Affan. Tahu kenapa saya mengatakan itu? Karena sekarang masih ada hotel, bangunan hotel ataupun madrasah atau apapun yang di sana itu di Mekah, di Madinah itu milik Utsman bin Affan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh kaum muslimin, dan hasilnya tentunya ditasarufkan kepada yang membutuhkan, termasuk untuk penggajian para karyawan. Itu kan tidak pernah diambil alih oleh keluarga karena itu memang sudah wakafanan daripada Sayyidina Utsman. Jadi kan itu contoh yang luar biasa, makanya nggak usah tanggung-tanggung kalau kita mau sedekah. Contohnya banyak. Utsman bin Affan itu jelas dan sekarang masih ada buktinya. Harta yang beliau miliki semuanya sudah diserahkan kepada agama. Makanya kalau misalkan punya uang, punya rumah mewah misalnya, buat pondok, jenengan pergi. Maksudnya jangan gitu, maksudnya tetap bangun rumah lagi, rumah yang paling bagus, nanti buat sesuatu yang manfaat untuk umat, kita bikin yang kecil aja tidak apa-apa di sebelah mana. Tapi jangan sampai menzolimi diri sendiri. Lantas oke lah, sedekah nggak tanggung-tanggung, tapi semuanya uang habis, anak nggak dikasih, istri nggak dikasih, itu tidak boleh. Karena kan sedekah tidak wajib, sunnah. Yang wajib itu zakat, itu pun kecil. Zakat itu kecil loh, tidak besar, hanya 2,5%. Lebih besar pajak kita, 10-12%. Tapi kalau zakat itu hanya 2,5%, kecil sekali. Coba ya kalau kita hitung, Mbak Dinda gajinya sampai 70 juta, 80 juta itu kan wajib, itu wajib zakat. Lah 2,5% daripada 80 juta berapa? Kan kecil. Coba tinggal 1 tahun sekali lagi bayarnya, kan itu kan 1 nisab 1 haul, ya kan? Iya, nah kecil. Lah sedekah karena tidak wajib, tidak harus menzolimi diri sendiri. Uang yang ada harus kita bagi, kita partisi istilahnya. Ini untuk sedekah, ini untuk sedekah subuh, ini untuk anaknya, wah ini untuk rumah besok. Oh masih punya cicilan mobil misalnya, atau cicilan rumah yang sebelah sana, kan rumahnya banyak. Kita sudah kita partisi semua. Atau misalkan belum nikah, ini buat biaya nikah, wah gitu kan. Jadi jangan terus dah aku mati sih, wah nggak bisa, nggak boleh gitu. Itu namanya menzolimi diri sendiri, menyanyiakan diri sendiri. Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengambil semua harta kita itu. Memang iya, sampai Rasulullah gini menggambarkan dari firman Allah ya, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi kan karena sedekah itu nggak banyak-banyak gitu loh, hanya sedikit, apalagi diperkuat khud min amwalihim shadaqatan. Khud min amwalihim, min itu berarti sebagian, bukan
dari apa, bukan, tapi sebagian harta. Artinya kalau kita mengambil sebagian harta, kemudian perumpamannya adalah orang-orang yang menginfakkan tadi adalah seperti orang yang menanam, kemudian dia akan menumbuhkan sab'a sanabil, 7 tangkai. 7 tangkai itu satu tangkainya 100 biji yang nanti bisa disebarkan kembali. Ini kan perumpamaan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada seluruh kaumnya untuk sedekah itu nggak usah banyak-banyak, tapi ikhlas. Tidak diupload loh. Maksudnya saya, halo guys, ini Saya kita sedekah sedekah. infak guys, 1 juta guys. Nggak begitu. Oke lah, mungkin tujuan saya untuk ini contoh guys, biar yang lain terinspirasi. Enggak gitulah. Kalau terinspirasi cukup masukin amplop, kasihkan, udah, nggak usah dikasih tahu nominalnya. Kan ada yang konten kreator itu habis memberikan apa itu uang, kemudian diambil lagi kan setelah dibalik layar. Kan kacau juga itu. Nah, maksudnya gini, nggak usah banyak-banyak, semampu kita semua. Yang penting ikhlas, tidak di-upload, tidak dipamer-pamerkan. Nominalnya berapa, nggak usah. Gitu kan? Baik Pak Ustadz, tadi sudah membahas manfaat sedekah, terus Ya. jenis-jenis sedekah. Nah untuk sedekah sendiri itu apakah harus uang Pak Ustadz? Atau ada hal lain yang bisa kita berikan termasuk sedekah seperti itu? Pernah dengar ada dekahan di Dekahan? kampung ya? Oh iya Pak. Ayo makan-makan bersama. Di mana? Di musola depan rumah. Dekahan. Sedekah bumi. Nah itu kan nasi. Terus kemudian jajan pasar. Terus hasil tumbuh-tumbuhan kayak kentang, kayak apa, wirut ya. Itu kan makanan-makanan bili dan sebagainya. Itu kan hasil yang dihasilkan oleh bumi, kemudian kita makan bersama. Bahan-bahan yang untuk gedok dan lain sebagainya, puhung, telo, itu boleh. Nah, istilah kata sedekah itu, dekahan itu artinya kita bersedekah bareng-bareng makan. Jadi kalau ada istilah fikul makan, setiap tempat kita makan. Ya, gitu loh. Ini sudah adzan belum ya? Oh, belum. Saya pikir sudah adzan. Belum Pak Ustadz. Belum. Nah saya juga sering mendengar tuh Pak Ustadz kalau katanya sedekah itu membuka pintu rezeki. Nah. Itu apa benar Pak Ustadz? Betul sekali. Oh. Makanya tadi di awal saya sampaikan, biasanya orang-orang yang punya usaha, entah itu warung makan, penyetan, kemudian soto, kemudian ada yang sedekah apa usaha punya toko kelontong, ya kan? Itu dia itu corot ini pesugihan nih. Nah, dalam tanda kutip pesugihan ini bukan pesugihan aneh-aneh. Dia rajin sedekah, menyantuni anak yatim. Nih, sebagian ini tak kasihkan sana. Ya Allah, ini tak kasihkan sana. Nanti akan tumbuh. Dan itu langsung dibayar kontan. Usahanya lancar. Sing tuku akeh, laris, manis, cepet entek. Stoknya habis, dia nambah lagi stok habis gitu. Dan itu dibuktikan banyak orang. Dan contohnya banyak yang kalau misalkan mau mengunjungi itu ada di warung-warung yang laris itu coba ditanya, pasti dia bilang sedekah. Gitu. Itu salah satu contoh supaya ketika nanti ada usahanya bisa moncer, bisa laris, sukses dengan cara memberikan sedekah gitu. Baik Pak Ustadz, mungkin ada sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan ke pemirsa di rumah agar termotivasi untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Ya, apalagi Ramadan pemirsa, sedekah di hari lain aja sudah banyak manfaatnya dan Allah sudah melipat gandakan pahala. Tapi di bulan Ramadan ini pasti Allah lebih melipat gandakan. Ingat, as-sodaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menghindari atau menghilangkan mara bahaya. Maka jika keluarga kita ingin aman, selamat, sentosa, kita juga selamat dari musibah yang ada di jalan, mungkin musibah yang ada di kehidupan kita tidak boleh berhenti untuk melakukan yang namanya sedekah. Nggak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Ustadz, terima Ya. kasih waktunya. Ya, Mbak Semoga Dinda. sehat selalu dan bisa Amin. bertemu di lain kesempatan. Amin. Baik pemirsa, demikian pembicaraan singkat di sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan dan apa yang kita bahas dapat memotivasi pemirsa semua untuk tetap bersedekah di bulan yang penuh berkah ini. Saya, Dinda Juwita, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama.